Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Belajar yuk belajar. Hari ini kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-10, di mana kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis pengembangan teks eksposisi. Sekarang kita akan bahas tentang struktur teks eksposisi, jadi masih kaitannya dengan bagaimana mengembangkan isi teks eksposisi. Baik anak-anak, pada pertemuan ke-10 ini semoga semangat kita semakin membara untuk terus belajar dan belajar. Langsung kita bahas yuk. Jadi struktur teks eksposisi, sebelum kita bahas lebih lanjut, yang namanya struktur itu selalu berurutan, jadi tidak boleh dibolak-balik. Nah, jadi kalau struktur teks eksposisi terdapat 3 urut-urutan. Jadi, badan dari teks eksposisi terdiri atas yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Kemudian diikuti oleh argumentasi atau alasan. Kemudian diikuti oleh yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Saya ulangi, struktur teks tidak boleh dibolak-balik, harus berurutan. Jadi kita mulai dari badan yang pertama dari teks eksposisi adalah pernyataan pendapat atau tesis, diikuti oleh argumentasi atau alasan, dan diakhiri oleh penegasan ulang pendapat. Mari kita urai satu persatu. Pernyataan pendapat atau tesis isinya adalah berupa pernyataan pribadi yang berupa pendapat atau opini atau berupa prediksi. Jadi isi dari tesis berisi 2 hal, opini atau prediksi, pendapat atau perkiraan. Nah, 2 hal ini harus tetap berdasarkan fakta, tidak boleh berupa halusinasi. Nah, biar lebih paham, mari di sini kita lihat contoh dari opini atau pendapat. Ya, jadi isi dari tesis yang pertama contohnya bisa berupa opini, contohnya adalah takut pada COVID-19 boleh, tapi sewajarnya saja. Yang penting kita selalu waspada dan tetap disiplin hidup sehat. Itu berupa opini. Sedangkan kalau yang berupa prediksi atau perkiraan, mungkin yang cowok-cowok sudah terbiasa melihat perkiraan bola, ya. Nanti yang menang mana, 1-0, 2-0, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Jika perilaku masyarakat tetap tidak disiplin dan tidak mengikuti protokol kesehatan, bukan tidak mungkin nantinya benar-benar terwujud bahwa 1/4 penduduk dunia akan musnah. Namanya perkiraan atau prediksi. Kita lanjutkan, jadi setelah tadi tesis diikuti oleh argumentasi atau alasan. Jadi alasan ini digunakan untuk menguatkan pendapat kita tadi atau prediksi kita di awal tadi. Jadi isinya berupa bukti, fakta, data, serta ilustrasi sebagai bahan penguatan ide. Contohnya argumentasi bisa berupa data, foto, video, gambar, tabel, diagram, dan lain sebagainya. Jadi, mengapa perlu argumentasi atau alasan? Adalah untuk menguatkan opini atau prediksi yang kita sampaikan di awal, agar apa yang kita sampaikan ini tidak dianggap sebagai berita bohong atau hoax. Harus ada pembuktiannya. Nah, disinilah tempatnya. Maka, poin argumentasi atau alasan ini adalah harus yang paling panjang atau paling banyak di antara struktur yang lain. Jadi, merupakan badan teks yang paling panjang. Dan diakhiri oleh penegasan ulang pendapat. Ingat, penegasan ulang pendapat. Jadi, ada hal yang perlu ditegaskan. Jadi yang ditegaskan adalah pendapat atau prediksi tadi. Jika di awal kita menyampaikan opini, maka diakhiri dengan penegasan ulang pendapat.
Jika di awal tadi adalah prediksi, berarti penegasan ulang prediksi. Nah, di sini berupa penguatan dari tesis yang berbentuk kesimpulan sebagai penegasan kembali atas opini ataupun prediksi yang disampaikan. Dalam hal ini berupa rekomendasi. Ya, jadi kesimpulannya berupa rekomendasi. Namanya rekomendasi berarti sebuah arahan. Namun catatan penting bahwa teks eksposisi itu tidak boleh berupa ajakan. Tidak boleh ada kata paksaan, jadi semua keputusan tetap diserahkan kepada pembaca. Hanya bersifat meyakinkan saja dengan hal-hal yang sudah kita sampaikan. Selebihnya, ya silahkan diserahkan 100% kepada keputusan pembaca. Nah, ciri khas dari penegasan ulang pendapat yaitu ditandai dengan frasa jadi, dengan demikian, dapat disimpulkan, pada akhirnya, dan lain-lain. Jadi ingat, teks eksposisi tidak boleh bersifat mengajak atau membujuk. Sifatnya hanya meyakinkan kepada pembaca bahwa apa yang kita sampaikan adalah benar. Keputusan atau hasil akhirnya tetap diserahkan kepada pembaca. Demikian. Nah, penilaian hari ini. Masing-masing anak membuat 3 buah kalimat. Bukan mencari ya. Jadi ingat, ada kata membuat, ada kata mencari. Kalau kemarin untuk jenis-jenis teks anak-anak mencari, kalau ini membuat sendiri. Nah, berisi apa 3 kalimat itu? Yang pertama, kalimat pertama berupa kalimat opini atau prediksi. Pilih salah satu saja. Anak-anak boleh membuat opini atau boleh membuat prediksi. Kemudian berikan satu alasan saja sebagai penguat opini atau prediksimu tadi. Kemudian satu kalimat terakhir adalah berisi penegasannya. Kalau tadi penegasan tesismu berupa opini, berarti penegasan opini. Jika tadi tesismu berupa prediksi, berarti berupa penegasan prediksi. Disesuaikan, jadi begitu ya. Saya beri contoh. Nama Butejo, nomor absen 16, tesis. Di sini saya memilih sebuah prediksi ya. Tesisnya berisi, sore hari nanti sepertinya akan hujan deras. Itu prediksi saya. Kemudian saya membuat kalimat kedua, argumentasi, buktinya sekarang langit berawan hitam disertai petir. Nah, kalimat ketiga, penegasan ulang dari prediksi saya, maka kita patut waspada karena hujan sore nanti akan berpotensi menimbulkan banjir seperti kemarin. Jawaban saya tunggu sampai pembelajaran berakhir hari ini. Jika tidak mengirimkan jawaban, saya anggap alfa. Ingat, jawaban satu dengan teman yang lain tidak boleh sama. Bisa dimulai dari sekarang. Jika tidak menjawab, ingat saya anggap alfa. Jawaban juga sekaligus sebagai bahan penilaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.